Lesson note yang pada minggu kelima atau week 5 untuk kakus 2 ini, topiknya adalah Higher Order Linear ODS. Oleh materinya adalah bentuk umum persamaan diferensial linear tingkat tinggi, persamaan diferensial linear homogen tingkat tinggi koefisien konstan, persamaan tidak homogen dengan koefisien konstan, persamaan homogen dengan koefisien variabel, persamaan tidak homogen dengan koefisien variabel. High Order Linear ODS atau PD linear tingkat tinggi. PD homogen dengan koefisien konstan. Tentukan solusi umum homogen PD linear berikut. Nomor 1, turunan keempat Y terhadap X D pangkat 4Y per DS pangkat 4 dikurangi 4 kali turunan ketiga D pangkat 3Y per DS pangkat 3 ditambah turunan kedua D kuadrat Y per DS kuadrat ditambah 6 kali turunan pertama DY per DX sama dengan 0. Ini adalah PD homogen dengan koefisien konstan, homogen kena sama dengan 0. Dengan bantuan operator D, maka untuk ini adalah D pangkat 4Y kurang 4, D pangkat 3Y per D 3 adalah D pangkat 3Y ditambah operator D nya turunan kedua adalah D kuadrat Y tambah 6 D pada adalah DY sama dengan 0. Kita faktorkan Y nya atau bisa dikeluarkan Y nya, tinggal D pangkat 4 4D pangkat 3 ditambah D kuadrat ditambah 6D kurung kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0, maka yang dalam kurung lah sama dengan 0 disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Dengan D dengan D alfa, alfa pangkat 4 alfa pangkat 3 ditambah alfa kuadrat ditambah 6 alfa sama dengan 0. Kalau kita kurung dua-dua tidak bisa selesai, atau yang ini ada yang sama yaitu alfa, kita keluarkan alfanya, maka tinggal alfa pangkat 3 keluarkan alfa 4 alfa kuadrat tinggal alfa dengan 6. Ini kurung dua-dua tidak bisa difaktorkan. Yang pertama ini alfa sama dengan 0, ini alfa pangkat 3 kurang 4 alfa kuadrat tambah alfa tambah 6 sama dengan 0. Tidak bisa dengan urai cara kurung dua-dua. Mau kita gunakan rumus Horner. Itu koefisien dari arus berurutan. Pangkat 3 nya 1. Koefisien dari alfa kuadrat min 4. Koefisien dari alfa 1, koefisien dari ini bilangan 6. Satunya kita turunkan dalam bentuk jumlah. Sini alfanya sama dengan berapa? Di sini sisa supaya habis dibagi. Sisa sama dengan 0. Karena kalau sisa tidak 0, maka tidak dapat difaktorkan. Kemudian untuk berapa nilainya alfanya, kita ambil bilangan yang terakhir ini adalah 6. Kita tentukan faktor dari 6. Maksudnya 6 itu habis dibagi dengan apa? Pertama plus minus 1. 6 habis dibagi dengan plus minus 1. Habis dibagi dengan plus minus 2. 6 habis bagi plus minus 3 dan habis dengan plus minus 6 sendiri.
6 habis dibagi dengan 1, habis dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 3, habis dibagi dengan 6. Kita tanda plus minus. Kita coba 1, mungkin sisanya tidak 0, berarti tidak dapat difaktorkan. Kita coba min 1. Ya, ini coba di kertas buram. Min 1 kali 1 adalah hasilnya, tuliskan di sini. Dijumlahkan ya, min 1 kali 1 min 1, jumlahkan min 5, min 1 kali min 5 plus 5, jumlahkan 6. Min 1 kali 6 min 6, jumlahkan 0, artinya sisanya 0, habis dibagi, dapat difaktorkan. Nah, yang ini alfa sama dengan min 1. Kalau kita min 1-nya pindah ke kiri sehingga kanannya 0, di sini alfa tambah 1. Nah, faktor ini menjadi alfa tambah 1. Ini koefisien 1, min 5 plus 6 sama dengan 0. Alfa pangkat 3, alfa kali berapa? Jadi alfa pangkat 3 dibagi alfa pangkat 1 adalah alfa kuadrat. Setelah alfa kuadrat, alfa baru bilangan. Ini mesti bisa difaktorkan. Jumlahnya min 5, hasil kalinya 1 kali 6, 6. Ya. Jumlahnya min 5, hasil kalinya 1 kali 6, 6. 6, 2 kali 3. Kalau 2 tambah 3 min 5, plus 5, ini min 5, supaya negatif dapat min 5, maka ini adalah min 2 kali min 3. Berarti sini alfa min 2, alfa min 3. Nah, ini adalah uraian dari alfa pangkat 3 kurang alfa kuadrat tambah alfa tambah 6. Awalnya soalnya persamaan eigennya tadi adalah alfa pangkat 4, alfa pangkat 4 kurang 4 alfa kuadrat tambah alfa pangkat 3 tambah alfa kuadrat tambah 6 alfa sama dengan 0. Ini mana faktornya tadi, yang ini dapat keluarkan alfanya. Alfa pangkat 3 kurang 4 alfa kuadrat tambah alfa tambah 6 sama dengan 0. Dan ini baru kita faktorkan jadinya nih. Kita salin alfa, yang alfa pangkat 3 kurang 4 alfa kuadrat tambah 6 ini ada alfa pangkat 3 kurang 4 alfa kuadrat tambah alfa tambah 6 dapat difaktorkan menjadi alfa plus 1, alfa min 2, alfa min 3. Alfa plus 1 ya, alfa plus 1, alfa min 2, alfa min 3 sama dengan 0. Maka nilai dari akar-akarnya alfa 1 0, alfa 2 adalah min 1, alfa 3 adalah 2, alfa 4 adalah 3. Maka solusi umum homogen ya dari PD linear tersebut adalah, ternyata sini alfa 1 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan alfa 4 berbeda semua, berlainan. Maka solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1 X tambah C2 E pangkat alfa 2 X C3 E pangkat alfa 3X tambah C4 E pangkat alfa 4X. Kita substitusi. Alfa 1-nya 0,
Alfa 2 nya min 1 jadi min X. Alfa 3 nya 2 dan alfa 4 nya 3. Karena E pangkat 0 adalah 1, maka solusi homogennya adalah C1 kali 1 C1, yang ini salin aja, C2 E pangkat min X, C3 E pangkat 2X, tambah C4 E pangkat 3X. Nomor 2 contohnya, D pangkat 5Y per DX pangkat 5 dikurangi 6 kali turunan keempat Y terhadap X tambah 12 kali turunan ketiga Y terhadap X dikurang 8 kali turunan kedua Y terhadap X. Dengan operator T ini adalah D pangkat 5Y kurang 6 turunan keempat D pangkat 4Y tambah 12 kali turunan ketiga D pangkat 3Y kurang 8 kali turunan kedua Y. Dikeluarkan Y nya, D pangkat 5 dikurang 6D pangkat 4 tambah 12D pangkat 3 dikurang 8D kuadrat kurung kali Y sama dengan 0. Y tidak mungkin 0, jadi yang dalam kurung inilah yang bernilai 0, yang disebut persamaan again, atau nama lainnya persamaan karakteristik, yaitu D diganti alfa, alfa pangkat 5 6 kali alfa pangkat 4 tambah 12 alfa pangkat 3 kurang 8 kali alfa kuadrat sama dengan 0. Bisa kita faktorkan, dimana kita bisa keluarkan alfa kuadrat. Alfa kuadrat kita keluarkan, tinggal alfa pangkat 3 tinggal alfa 6 kurang 6 alfa kuadrat, 12 kali alfa kurang 8. Di sini alfa kuadrat sama dengan 0. Alfa pangkat 3 kurang 6 alfa kuadrat ditambah 12 alfa min 8 sama dengan 0. Jika kita kurung dua-dua tidak bisa difaktorkan, maka kita perlu bantuan rumus Horner. Rumus Horner, dimana faktor 8 adalah 8 habis dibagi dengan plus minus 1 plus minus 2, 8 habis dibagi plus minus 4 dan plus minus 8 sendiri. Koefisien dari polinom ini alfa pangkat 3 koefisien 1, alfa kuadrat min 6, alfa pangkat 1 12, bilangannya min 8. Jumlah yang pertama kita turunkan, di sini alfa sama dengan berapa. Jadi alfa itu nilainya pasti berkisar yang ada di faktor 8. Di sini jangan lupa sisanya sama dengan 0. Kalau kita coba alfa sama dengan 1, ternyata sisa tidak 0. Alfa sama dengan 1, sisanya juga tidak 0. Kemudian alfa sama dengan 2, kita coba alfa kali 1 2, alfa sama dengan 2 dikali 1 2, jumlahkan min 4, 2 kali min 4 min 8, jumlahkan plus 4, 2 kali 4 plus 8, jumlahkan 0. Sisa 0 artinya habis dibagi, berarti bentuk ini ada dapat difaktorkan, sehingga bentuk ini menjadi, kalau ini kita pindahkan ke kiri, alfa min 2 yang nilai 0, koefisiennya sama dengan 0. Alfa pangkat 3 bagi alfa pangkat 1, alfa kuadrat, karena alfa kali alfa kuadrat adalah alfa pangkat 3. Setelah alfa kuadrat, alfa baru bilangan. Ini alfa min 2, ini 1 min 4 tambah 4, asalnya ini alfa 4, ini min
4 ini 2 kuadrat segitiga Pascal. Coba dikuadratkan, kuadrat utama alfa kuadrat 2 kalinya 2 kali alfa kali min 2 min 4 alfa min 2 kuadrat plus 4, sehingga bentuk ini menjadi alfa min 2 pangkat 3. Nah, yang tadi persamaan eigennya kita salin alfa pangkat 5 kurang 6 alfa pangkat 4 tambah 12 alfa pangkat 3 kurang 8 alfa kuadrat sama dengan 0. Awalnya kita keluarkan alfa kuadratnya, tinggal alfa pangkat 3 kurang 6 alfa kuadrat tambah 12 alfa min 8 sama dengan 0. Nah, ini barusan kita faktorkan, hasilnya adalah ini. Kita faktorkan, hasilnya adalah alfa min 2 pangkat pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti alfa kuadrat sama dengan 0, alfa min 2 pangkat 3 sama dengan 0. Sini ada angka kembar 2, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0. Dan sini kembar 3, alfa setelah alfa 1 2, alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan alfa 5. Kalau ini sama dengan 0, alfa kurang 2 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 2. Jadi ini memberi 2 angka kembar dan 3 angka kembar, sehingga solusi umum homogen PD adalah YH memiliki 2 angka kembar C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa yang sama 2 angka kembarnya adalah 0, jadi 0X ditambah di sini ada 3 angka kembar setelah C1 C2 ya C3 tambah C4X tambah C5X kuadrat, jadi C3 tambah C4X pangkat 1 C5X pangkat 2 kurung E pangkat ketiga angka yang kembar tiganya adalah 2X, sehingga solusi homogennya E pangkat 0 adalah 1, sehingga C1 tambah C2X ditambah C3 tambah C4X ditambah C5X kuadrat kali E pangkat 2X. Inilah solusi. Contoh 3A. Ini dalam bentuk operator D pangkat 4 kurang D pangkat 3 kurang 9D kuadrat kurang 11D kurang 4 dalam kurung kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0, maka yang dalam kurung yang sama dengan 0, berarti ini adalah persamaan eigen atau persamaan karakteristik, di mana D kita ganti alfa pangkat 4 kurang alfa pangkat 3 kurang 9D alfa kurang 11 alfa, ini 9 alfa kuadrat kurang 11 alfa kurang 4 sama dengan 0. Karena ini tidak bisa difaktor secara biasa, kita menggunakan pakai rumus honor. Koefisiennya sini adalah 1 min 1, harus urut, jadi alfa pangkat 4 alfa pangkat 3 alfa pangkat 2, koefisiennya alfa pangkat 1 min 11 dan bilangan min 4. Yang pertama diturunkan, kemudian sini alfa sama dengan berapa. Untuk mengetahui alfa sama dengan berapa, kita ambil faktor dari bilangannya terakhir 4. Jadi faktor 4, baru ini ada min, faktor 4 adalah habis dibagi dengan plus minus 1, plus minus 2 dan plus minus 4. Jadi nilainya pasti, kalau yang benar pasti di antara ini. Nah, dari percobaan itu
Kita coba 1, nanti sisanya di sini harus sama dengan 0. Apabila sisa tidak 0, berarti tidak habis dibagi, tidak dapat difaktorkan. Nah, kita coba alfa min 1. Jadi pertama 1 gagal, coba min 1. Kalau gagal lagi 2, min 2, 4 atau min 4. Pasti yang benar adalah nilainya ada di antara ini. Kalau kita ambil min 1, alfanya min 1 kali 1, min 1 sini kok min 1 dijumlahkan adalah min 2. Min 1 kali min 2 plus 2 dijumlahkan min 7. Min 1 kali min 7 plus 7 dijumlahkan min 4. Min 1 kali min 4 plus 4 jumlahkan 0. Jadi sisanya 0 habis dibagi. Kalau ini sama dengan 0, berarti alfa tambah 1 sama dengan 0 faktornya. Ini koefisiennya 1, min 2, min 7, min 4 sama dengan 0. Sini alfa pangkat 4. Alfa pangkat 4 dibagi alfa pangkat 1. Sini alfa pangkat 3. Alfa pangkat 3. Setelah alfa pangkat 3, alfa pangkat 2. Setelah itu alfa pangkat 1 baru bilangan. Nah, ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ternyata ini tidak bisa difaktorkan dua-dua, dikurung dua-dua. Jadi kita pakai lagi rumus Horner. Jadi ini pakai rumus Horner. Mana koefisiennya adalah 1, koefisiennya min 2, min 7, bilangannya 4. Jumlah yang pertama diturunkan. Di sini alfa sama dengan berapa? Untuk itu diambil dari faktor dari 4. Berarti sama dengan di atas. Sama dengan di atas faktor 4 habis bagi plus minus 1, plus minus 2 dan plus minus 4 sendiri. Di sini supaya dapat difaktorkan sisanya harus 0 habis dibagi. Nah, kita coba. Ternyata sini juga 1 gagal, min 1 bisa. Min 1 kali 1, min 1, jumlahkan min 3. Min 1 kali min 3 plus 3, jumlahkan min 4. Min 1 kali min 4 plus 4. Oh, ini koefisiennya di min 4 ya. Bilangannya min 4. Jadi min 1 kali min 4 plus 4 jumlahnya 0 ya. Ini tadi soalnya kan min 4. Maka bilangan sini ada min 4 ya. Ini sama dengan 0, berarti pindahkan min 1, alfa tambah 1 sama dengan 0. Koefisiennya nih 1, min 3, min 4 sama dengan 0. Alfa pangkat 3 bagi alfa pangkat 1 adalah alfa kuadrat. Setelah alfa kuadrat, alfa bilangan. Alfa plus 1. Ini bisa difaktorkan lagi. Jumlahnya min 3, jumlahnya min 3, hasil kalinya 1 kali min 4, min 4, berarti sini adalah 1 kali 4. Supaya hasilnya min 3, sini min 4. Berarti sini min 4 tambah 1 min 3, min 4 ke 1 min 4 ya. Berarti sini adalah plus 1 min 4. Nah, tadi awalnya persamaan eigennya adalah yang alfa pangkat 4. Kita salin alfa pangkat 4 nya. Alfa pangkat 4 kurang alfa pangkat 3 kurang 9 alfa kuadrat kurang 11 alfa kurang 4 sama dengan 0. Awalnya kita faktor tadi di sini alfa plus 1 kali ini. Kita salin alfa plus 1 ya dikali dengan alfa pangkat 3 kurang 2 alfa kuadrat min 7 alfa min 4 sama dengan 0. Kemudian yang ini barusan yang kita cari
Ini tata alfa tambah 1 yang dari sini. Yang ini kita urai jadi nih. Kita salin alfa plus 1, alfa plus 1, alfa min 4 sama dengan 0. Ternyata alfa plus 1 nya ada 3. Jadi alfa plus 1 pangkat 3, alfa min 4 sama dengan 0. Jadi di sini ada kembar 3, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. Kalau ini sama dengan 0, alfa tambah 1 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan min 1. Dan 1, 2, 3 yang berikutnya alfa 4 adalah 4. Maka solusi umum homogen ya, YH sama dengan, di sini ada kembar 3, C1 tambah C2X tambah C3 X kuadrat kurung E pangkat alfanya sini adalah min 1X ditambah C4 E pangkat alfa 4 nya 4, jadi 4X. Inilah solusi dari PD tersebut. Contoh 3B, turunan keempat Y terhadap X dikurang 6 kali turunan ketiga Y terhadap X tambah 12 kali turunan kedua Y terhadap X dikurang 8 kali turunan pertama Y terhadap X. Dengan operator D, maka ini terjemahkan, ini adalah D pangkat 4 ya, D pangkat 4 Y dikurang 6 kali turunan ketiga D pangkat 3 Y tambah 12, turunan kedua adalah D kuadrat Y kurang 8, turunan pertama adalah DY. Kita faktorkan Y nya, ini D pangkat 4, 6D pangkat 3 tambah 12D kuadrat min 8 kali Y 68D min 8D kali Y sama dengan 0. Y nak mungkin 0, maka yang ini yang sama dengan 0, yang disebut persamaan again atau persamaan karakteristik. Alfa pangkat 4 D diganti alfa pangkat 4 kurang 6 kali alfa pangkat 3 tambah 12 alfa kuadrat kurang 8 alfa sama dengan 0. Ada yang sama alfa, kita faktorkan alfa pangkat 3 tinggal 6 alfa kuadrat kurangkan alfa 12 alfa kurang 8, masing-masing 0. Alfa sama dengan 0, alfa pangkat 3 kurang 6 alfa kuadrat kurang 12 alfa min 8 sama dengan 0. Tidak bisa difaktorkan kurang 22, maka kita pakai rumus Horner. Koefisiennya 1 min 6 12 min 8. 1 kita turun ke yang pertama. Di sini alfa sama dengan berapa? Untuk menentukan alfanya sama dengan berapa, kita ambil dari bilangannya, faktor dari bilangannya. Faktor 8 adalah habis dibagi dengan plus minus 1, 8 habis dibagi dengan plus minus 2, habis dengan plus minus 4, dan plus minus 8 sendiri. Dan di sini harus sisanya sama dengan 0 agar dapat difaktorkan atau habis dibagi ya. Kita coba 1 tidak sisa, tidak 0, min 1 juga tidak 0. Kemudian kita coba 2 kali 1 2, jumlahnya min 4, 2 kali min 4 min 8, jumlahnya 4, 2 kali 4 8, jumlahnya 0, berarti sisa 0 habis dibagi.
Ini sama dengan 0, pindahkan ke ruas kiri, alfa min 2 itu sama dengan 0. Ini difaktorkan menjadi 1, koefisien min 4 tambah 4. Sini alfa pangkat 3. Pangkat 3 dibagi alfa pangkat 1 adalah alfa kuadrat. Karena alfa kali alfa kuadrat adalah alfa pangkat 3 ya. Setelah alfa kuadrat, alfa bilangan. Ini masih dapat difaktorkan lagi. Kalau lihat modelnya segitiga Pascal, asalnya alfa, ini min, 4 ini 2 kuadrat, di pangkat 2. Coba kita kuadratkan, kuadrat utama alfa kuadrat, 2 kalinya. 2 kali min 2 min 4 kali alfa min 4 alfa, min 2 kuadrat plus 4. Sehingga ini bentuknya sama, menjadi alfa min 2 pangkat 1 kali pangkat 2 pangkat 3. Jadi persamaan eigen tadi yang pangkat 4 kita salin. Alfa pangkat 4 dikurangi 6 alfa pangkat 3 tambah 12 alfa kuadrat kurang 8 alfa sama dengan 0, dimana alfanya dapat difaktorkan tadi, alfa pangkat 3 6 alfa kuadrat tambah 12 alfa min 8. Nah ternyata yang ini sama dengan ini sudah dapat kita faktorkan menjadi alfa min 2 pangkat 3. Masing-masing 0, berarti alfa sama dengan 0. Ini alfa 1, alfa kurang 2 kurang pangkat 3 sama dengan 0. Kembar 3 berarti setelah 1 2, alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan alfa kurang 2 sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 2. Sehingga solusi umum homogen PD adalah YH sama dengan, ini berbeda, berarti C1 E pangkat alfa 1X ditambah kembar 3 setelah 1 C2 kembar 3 C3X tambah C4X kuadrat kali E pangkat alfa X. Alfanya adalah 2. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat 0X ya, ini E1 alfa satunya 0 ditambah C2 ditambah C3X tambah C4 X kuadrat E pangkat alfanya kita ganti dengan 2, dimana E pangkat 0 adalah 1, maka solusi homogennya adalah C1 kali 1 C1, ini salin aja, C2 tambah C3X tambah C4 X kuadrat E pangkat 2X. Ini adalah solusi. Contoh dari 4B, D kuadrat plus 1 kali D kuadrat tambah D plus 1 kali D plus 3 kali Y semua. Ini sudah dalam bentuk operator D. Y tidak mungkin 0, maka bentuk inilah yang sebagai persamaan eigen ya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Alfa kuadrat plus 1 alfa kuadrat tambah alfa plus 1 kali alfa plus 3 sama dengan 0. Karena Y tidak mungkin 0 ya. Alfa kuadrat plus 1 sama dengan 0, alfa kuadrat tambah alfa plus 1 sama dengan 0, alfa plus 3 sama dengan 0. Alfa kuadrat sama dengan min 1, plus 1 minus ini min 1, maka alfa 12 adalah plus minus akar min 1. Alfa 12 adalah, depannya ini tidak ada, berarti 0. Akar min 1 adalah I. Sehingga kita bisa menentukan dari bentuk bilangan kompleksnya, A bernilai 0 dan B bernilai 1. Kemudian alfa kuadrat tambah alfa tambah 1 sama dengan 0. Ini tidak dapat difaktorkan secara biasa. Kita menggunakan rumus ABC. Koefisiennya
yang ini 1, A sama dengan 1, ini B sama dengan 1, C sama dengan 1. Sehingga setelah alfa 1 dan alfa 2, ini alfa 3, 4. Alfa 3, 4 adalah dengan rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga alfa 3, 4 adalah min 1 plus minus 1 kuadrat min 4A1 C1 per 2 kali A nya 1. Sehingga alfa 3, 4 min 1 plus minus akar 1 dikurang 4 per 2. Alfa 3, 4 adalah min 1 plus minus akar min 3 per 2. Atau ini sama dengan min 1 plus minus akar min 1 kali akar 3. Akar min 3 adalah akar min 1 kali akar 3 per 2. Ini sama dengan min 1 plus minus, Anda tahu, saudara tahu akar min 1 adalah I, akar 3 tetap per 2. Kalau selesaikan, alfa 3, 4 adalah min setengah, min 1 bagi 2. Ini adalah akar 3 bagi 2 adalah setengah akar 3 kali I, atau setengah I akar 3. Yang berikutnya alfa tambah 3 sama 0 tadi. Maka setelah alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, ini adalah alfa 5. Nilainya min 3. Jadi kita mempunyai bilangan kompleks yang pertama, bilangan kompleks kedua, dan real 1. Sehingga solusi umum homogen PD adalah Y sama dengan Y homogen adalah di sini mempunyai adalah bilangan kompleks di mana A-nya 0, B-nya 1. Jadi ini E pangkat A-nya 0 X, kemudian A besar kosinus B kecilnya 1X ditambah B besar sin B kecilnya adalah 1 BX, ini 1X, di mana E pangkat 0 adalah 1. Ditambah, oh ya, ini A nya bernilai min setengah, B nya bernilai setengah akar 3. Ini bilangan kompleks kedua, E pangkat AX, A nya min setengah X, A besar kosinus, di sini BX setengah akar 3 kali X, berarti setengah X akar 3 ditambah B besar sin setengah akar 3 kali X setengah X akar 3 ditambah C5 kali E pangkat alfa 5X. Sehingga Y homogennya adalah, sehubung ini E pangkat 0 adalah 1, tinggallah A cos X ditambah B sin X. Ini E pangkat min setengah X dikali A besar cos setengah X akar 3 tambah B besar sin setengah X akar 3 tambah C5, di mana alfa 3-nya, alfa 5-nya adalah min 3, berarti sini C5 E pangkat min 3X. Jadi inilah bentuk solusinya dari solusi umum homogen PD. Contoh 5A, dalam kurung D pangkat 4 ditambah 4D kuadrat dikali Y sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk operator D. Y nak mungkin 0, maka D pangkat 4 tambah 4D kuadrat lah yang sama dengan 0, disebut persamaan eigen.
atau persamaan karakteristik, dimana D kita ganti alfa pangkat 4 tambah 4 alfa kuadrat sama dengan 0, dimana alfa kuadrat bisa kita faktorkan, maka sini tinggal alfa kuadrat, ini tinggal 4, masing-masing 0, alfa kuadrat sama dengan 0, alfa kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Memulai ini alfa kuadrat sama dengan 0 memulai 2 angka kembar, alfa 1 2 sama dengan akar 0 plus 9 0 0. Jadi alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0, mempunyai 2 angka kembar. Alfa kuadrat sama dengan min 4. Setelah 1 2 berarti alfa 3 4 plus minus akar min 4. Alfa 3 4 plus minus. Nah, jika ada di depannya kita anggap 0. Akar min 4 bisa diuraikan akar 4 kali akar min 1. Maka alfa 3 4 adalah 0 plus minus akar 4 adalah 2, akar min 1 adalah I. Sehingga bentuk bilangan kompleks ini A nya adalah 0, B nya adalah 2. Maka solusi umum homogen PD Y homogen adalah di sini alfa 1 dan alfa 2 sama dengan 0, mempunyai 2 angka kembar, berarti C1 ditambah C2X kurung E pangkat alfa X, alfanya adalah 0. Dimana E pangkat 0 adalah 1, ditambah ini adalah bilangan kompleks, E pangkat A nya adalah 0x, A besar, kosinus B kecil, kosinus B kecil 2 BX ya, A besar cos BX, B nya 2, B kecil maksudnya, B besar kali sin B kecil 2X. E pangkat 0 adalah 1, maka solusi homogennya adalah C1 tambah C2X ditambah A cos 2X ditambah B sin 2X. Ada kalanya jawaban yang lain sering ditulis setelah C1 C2 ini C3, A diganti dengan C3, B diganti dengan C4. Di C1 C2 C3 C4 atau seperti ini ya boleh. Untuk contoh 5B, D pangkat 4 dikurang 16 kurung kali Y sama dengan 0. Ini juga dalam bentuk operator D. Y tidak mungkin 0, maka D kuadrat min 16 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Alfa pangkat 4 kurang 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini artinya S kuadrat X pangkat X pangkat 2 kurung pangkat 2 pangkat 4. Ini 4 pangkat 2. Kita tahu A kuadrat kurang B kuadrat bisa difaktorkan, A tambah B kali A kurang B. Maka ini menjadi alfa kuadrat kurang 4, bisa tambah dulu atau kurang dulu terserah. Alfa kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Kemudian ini bisa diuraikan lagi, 4 nya adalah 2 kuadrat, jadi alfa tambah 2 kali alfa kurang 2 sama dengan 0. Ya, ini alfa kuadrat kurang 4 bisa diuraikan alfa tambah 2 kali alfa kurang 2 kali alfa kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Berarti alfa tambah 2 sama dengan 0, alfa kurang 2 sama dengan 0, atau alfa kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Alfa 1 sama min 2, alfa 2 sama dengan 2, alfa kuadrat sama dengan min 4. Setelah 1 dan 2 berarti ini alfa 3 4 plus minus akar min 4. Alfa 3 4
plus minus, jika tidak ada bilangan di depan plus minus, kita anggap 0. Ini akar 4 dikali akar min 1. Alfa 34, 0 plus minus akar 42, akar min 1 adalah I, dimana A nya adalah 0, B nya adalah 2. Sehingga solusi umum homogen, PD adalah Y homogen. Ini mempunyai dua faktor yang berbeda, dua nilai eigen yang berbeda, sehingga C1 kali E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Kemudian ini mempunyai dua bilangan kompleks yang untuk umumnya adalah E pangkat AX kali A besar cos B kecil X tambah B besar sin B kecil X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat alfa 1-nya min 2, alfa 2-nya 2, jadi 2X ditambah E pangkat, di sini A-nya 0, jadi 0X, A besar cos B kecilnya 2 tambah B besar sin B kecilnya 2. Dan kita tahu E pangkat 0 adalah 1, sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat min 2X tambah C2 E pangkat 2X. Ini 1 kali ini A cos 2X ditambah B sin 2X. PD tidak homogen dengan koefisien konstan. Contohnya D kuadrat dikurang 4D tambah 4 dikali D tambah 3 kali Y sama dengan 5E pangkat. Jadi luas kanannya tidak sama dengan 0. Dalam hal ini berbentuk eksponensial. Y tidak mungkin 0. Langkah pertama kita ambil PD homogen nya, yaitu D kuadrat kurang 4D tambah 4 kali D tambah 3 kali Y sama dengan 0. Untuk mendapatkan solusi homogennya, Y tidak mungkin 0, maka ini yang sama dengan 0, yang disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Alfa pangkat 2 kurang 4 alfa tambah 4 kali alfa tambah 3 sama dengan 0, dimana D kita ganti alfa. Ini bisa kita faktorkan alfa min 2 pangkat 2 karena segitiga Pascal, kuadrat suku utama alfa kuadrat 2 kalinya 2 kali min 2 min 4 kali alfa min 4 alfa min 2 tambah min 2 kuadrat plus 4 kali alfa plus 3 sama dengan 0. Masing-masing 0, alfa kurang 2 kuadrat sama dengan 0, alfa tambah 3 sama dengan 0. Umumnya angka kembar alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan, dimana alfa kurang 2 sama dengan 0, sehingga alfa sama dengan 2. Sini alfa 1, 2, berikutnya 3 sama dengan min 3. Jadi dua angka kembar satu berbeda. Maka solusi homogennya YH adalah memiliki angka kembar C1 tambah C2X E pangkat yang sama adalah alfanya 2. Alfa sama dengan 2. E pangkat alfa X ditambah C3 E pangkat alfa 3X. Ini alfanya, sehingga solusi homogennya C1 tambah C2X
E pangkat 2X ditambah C3 E pangkat, ini nah alfa 3 nya min 3X. Setelah kita mendapatkan solusi homogen ya, YH adalah C1 tambah C2X kali E pangkat 2X tambah E pangkat min 3X, maka kita ingin mencari solusi partikular atau solusi khususnya. Maka Y partikular atau solusi Y khusus adalah E pangkat 2X per D kuadrat min 4D ditambah 4 dikali T tambah 3, dimana bentuk non homogennya adalah 5 kali E pangkat 2X berbentuk eksponensial. Ini E pangkat K X, K nya adalah 2, D sama dengan K sama dengan 2. Ini bisa kita faktorkan Y partikularnya, E pangkat 2X per D tambah 3 kali bentuk D kuadrat min 4D tambah 4, ini adalah segitiga Pascal, D min 2 kuadrat, dimana D kuadrat asalnya D, ini min 4 ini 2 kuadrat. Kuadrat utama adalah D kuadrat, 2 kalinya min 4D min tambah min 2 kuadrat plus 4, dimana kalau D sama dengan 2, D sama dengan K sama dengan 2, kita substitusi di sini 2 kurang 2 0, sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Oleh karena itu yang dapat kita selesaikan ini adalah 1/D tambah 3 kita pisahkan, ini adalah 1/D min 2 pangkat 2 kali eksponensial, dimana 1/D nya D tambah 3 tidak 0 penyebutnya, D nya 2, berarti D nya diganti 2 ditambah 3 kali 1/D min 2 kuadrat kali, ada rumus ya, ada rumus D min alfa pangkat n kali eksponensial E pangkat alfa x itu sama dengan X pangkat n per n faktorial kali eksponensial, sehingga bentuk ini bisa kita masukkan X berpangkat n nya adalah 2, n nya adalah 2, jadi 2 S pangkat n ya, S pangkat n per n faktorial per 2 faktorial kali eksponensial. Ini tadi ada, di sini ada angka 5 tadi ya. Ini ada 5, ada 5 ya, ada angka 5 per 5 5 per 5 1, tinggallah X kuadrat per 2 faktorial adalah 2 kali 1 2 kali eksponensial, biasanya setengah X kuadrat E pangkat 2X. Ini adalah solusi partikular atau solusi khusus, sehingga solusi umum PD nya adalah Y sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular atau solusi khusus. Solusi homogennya tadi C1 tambah C2X E pangkat 2X tambah E pangkat 4. Kita salin C1 nya solusi homogennya adalah C1 tambah C2X E pangkat 2X ditambah, di sini tadi ada ditambah C3 E pangkat min 3X ya, ini solusi homogennya ditambah solusi khususnya setengah X kuadrat E pangkat 2X. Jadi inilah solusi umum PD
PD non homogen atau PD tidak homogen dengan koefisien konstan. Untuk PD tidak homogen atau non homogen dengan koefisien variabel, untuk di lesson ini hanya yang dibicarakan adalah PD linear Euler-Cauchy. Jadi bentuknya misalnya ada X pangkat 2 kali turunan kedua kurang 3 dy per dx ditambah 5y sama dengan X. Nah, ini contoh aja. Nah, untuk penjelasan ini sudah ada videonya, yaitu High Order Differential Equation di YouTube. Silakan dipelajari.